Oke, langsung saja cara mengatasi YM yang lemot. Cara ini saya asumsikan Anda sudah menginstal YM versi yang stabil dan juga YM Ad Remover seperti yang sudah saya rekomendasikan di website ya. Kalau belum silakan Anda download dulu, kemudian install. Jika sudah, silakan lanjut ke video ini. Cara ini sudah saya terapkan di YM saya yang satunya, bukan YM yang Ikhwan asli ya. Kalau YM yang Ikhwan asli ini kontaknya cuma sedikit. Saya terapkan cara ini di YM saya yang satunya yang kontaknya sudah sangat banyak ya, ratusan. Jadi uh, berat di komputer saya. Tapi setelah menggunakan cara ini, saya tidak lagi mengalami YM yang lemot atau berat. Uh, Oke, kalau Anda sudah menginstal YM versi stabil dan juga YM Ad Remover, selanjutnya adalah eh, melakukan konfigurasi pada settingan Yahoo Messenger. Klik pada menu Messenger, kemudian klik Preference. Nah, di sini ada beberapa opsi yang terdiri dari beberapa kategori ya, ada General, Alerts, Branch, Archive dan lain-lain. Kita mulai dari yang paling atas yaitu General. Nah, coba saya zoom ya. Nah, di sini ada beberapa kategori bisa Anda lihat. Nah, di opsi General ada beberapa opsi yang harus Anda nonaktifkan karena membuat berat YM, yaitu diantaranya ini Show Yahoo Messenger Insider. Ini nonaktifkan aja karena tidak penting ini. Selain itu juga membuat berat di awal nanti. Kemudian opsi-opsi yang lain ini opsional ya, boleh Anda hilangkan atau tetap Anda centang juga boleh. Kemudian kategori berikutnya di Alert and Sound. Nah, ini juga yang paling penting. Di sini ada beberapa opsi alert atau notifikasi ya jika ada kontak yang online atau jika ada kontak YM kita yang offline dan lain-lain, ini ada notifikasinya. Nah, beberapa notifikasi ini tidak penting jadi harus kita hilangkan aja. Di antaranya untuk ini ya, saya zoom ya. Uh, Kalau ada kontak kita yang online ya, kontak ghost online. Nah, ini tidak penting, kita hilangkan aja opsi centangannya. Kemudian di opsi selanjutnya a messenger contact goes offline. Jika ada kontak yang offline, ini juga tidak perlu ada notifikasi, kita hilangkan aja semuanya. Kemudian selanjutnya jika ada kontak yang ngebus, nah ini penting ya, karena penting centangnya tidak usah dihilangkan aja. Kemudian selanjutnya receive instant message or SMS message, nah ini juga penting, tidak usah dihilangkan. Kemudian ini opsi receive personal alert, ini tidak penting, ini hilangkan aja semua centangannya. Kemudian berikutnya I receive a message Yahoo Mail. Nah, ini kalau ada email masuk ke Yahoo kita, ini juga ada penting, hilangkan aja notifikasinya. Kemudian kalender juga seperti itu, hilangkan aja semua notifikasi. Kemudian video or voice call, ini juga ya buat saya tidak penting ya, tidak penting jadi dihilangkan aja. Kalau Anda merasa penting video atau voice call ini, tidak apa-apa, tetap centangannya diaktifkan, tidak masalah. Kemudian Anda klik apply juga boleh biar tidak lupa nanti. Kemudian lanjut ke kategori berikutnya yaitu appearance atau penampakan ya. Nah, ini ada beberapa opsi. Yang perlu kita rubah adalah skin. Change skin ini usahakan agar YM kita menggunakan tema satu warna aja ya. Kalau saya menggunakan yang silver ini, jangan menggunakan tema-tema yang multicolor.
gunakan yang single color aja ya. Saya gunakan yang silver. Kemudian untuk messenger list ini ada compact view, ada detail view. Gunakannya compact view. Kalau detail view nanti cenderung berat YM Anda. Kemudian untuk opsi-opsi yang lain sifatnya opsional, bisa Anda centang atau tidak ya. Kemudian lanjut ke kategori berikutnya, archive. Ini silakan opsional juga, Anda mau simpan history chatnya boleh atau tidak juga tidak masalah. Connection juga opsional, ignorance juga opsional, language opsional, message. Nah, ini yang penting. Di kategori message ini ada beberapa opsi ya yang perlu kita optimasi juga. Yang pertama, when I receive a new message, ini lebih baik diminimize. Standarnya adalah show the message window. Ini artinya kalau ada pesan YM baru yang masuk gitu ya, dia akan langsung tampil di depan layar ya. Nah, ini baiknya diminimize saja. Tidak terlalu kalau saya pribadi ya, ini saya minimize karena lebih mendisiplinkan saya dalam hal membalas YM-YM yang masuk. Karena uh, fungsi CS itu kan untuk membalas YM dengan cepat gitu ya, merespon YM yang masuk dengan cepat. Nah, kalau di show the message window ini nantinya kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi sih, kinerja CS jadi lebih berkurang nanti. Saya lebih suka yang ini, minimize the message window to the text bar. Jadi nanti begitu ada pesan yang masuk, dia tidak akan muncul di depan monitor, tapi di bawah sini ya, di bawah di taskbar bawah. Saya contohkan, kalau misalkan ada yang masuk ya. Nah, ini karena tadi belum saya aktifkan ya, langsung muncul di depan. Kalau sudah saya aktifkan, nah, bentar ya. Nah, ini saya play, saya coba saya aktifkan. Nah, begitu ada pesan yang masuk, nah, dia akan tampil di bawah sini aja. Nah, ini perlu. Jadi dengan begitu kita langsung buka chatnya, kita balas, begitu selesai kita tutup. Nah, seperti itu ya. Karena semakin banyak taskbar, semakin banyak chat-chat YM yang muncul di taskbar, itu nantinya akan memberatkan kinerja YM Anda sendiri. Jadi dengan opsi minimize the message window to the taskbar ini, kita akan lebih mendisiplinkan diri dalam hal membalas YM dengan cepat dan juga menutup YM-YM yang sudah tidak terpakai atau YM-YM yang sudah selesai percakapannya ya. Oke, lanjut ke opsi berikutnya untuk centangan show message from background window at the bottom right of screen. Ini hilangkan aja centangannya. Jadi nanti tidak perlu ada notifikasi muncul di pojok kanan di ini ya, tidak perlu ada notifikasi muncul di pojokan sini. Nah, jadi ini dihilangkan aja. Kemudian opsi yang lain, nah ini when I receive a message. Nah ini when I receive a message from people not on my messenger list. Nah ini pilih yang show message in single window. Kemudian miscellaneousnya enable emoticon, audible ini tidak perlu ya, hilangkan aja centangannya. Kemudian lanjut ke kategori privacy, kategori terakhir ini ya kita bahas. Opsi yang perlu dinonaktifkan ini yang ini aja, ini change my status ini tidak perlu ini ya, hilangkan aja semua. Untuk idle status ini opsional, kalau Anda pakai juga boleh, kalau saya sih cenderung tidak usah gitu ya. Kalau Anda mau pakai juga tidak apa-apa sih, centangannya diaktifkan aja. Kemudian kalau sudah kategori-kategori yang lain ini opsional sifatnya. Jadi sampai privacy aja, kita klik apply dan OK. Nah, silakan Anda coba dan rasakan perbedaannya ya setelah menggunakan
trik ini dan juga untuk settingan-settingan seperti yang kita bahas di tutorial ini ya. Nah, sekian dari saya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.